Siapa sih yang gak tahu Presiden Soekarno ya kan? Presiden pertama Indonesia yang bisa membius semua orang dengan karismanya. Kita semua tahu lah betapa kerennya pidato-pidato beliau. Tapi menurut gue yang paling menarik adalah gerakan tubuhnya. Dan ini yang mau gue bahas ya. Kalau lu bayangin biasanya kan presiden itu gerakan tubuhnya formal, kaku dan lain-lain. Tapi Soekarno ini agak beda. Dia tuh nyantai banget, bergerak suka-suka dia. Tapi rileksnya dia ini memberikan sinyal dominan. Seakan memberikan sinyal bahwa dia tuh nyaman dalam segala situasi. Dan juga kalau dia tuh bos dimanapun dan kapanpun dia berada. Dan ini yang menurut gue membuat Soekarno ini sangat karismatik. Arguably presiden terkarismatik dalam sejarah Indonesia, bahkan di dunia. Dan gue pengen bahas nih, bahasa tubuh dominan Soekarno. Just a heads up, ini observasi dan riset yang gue lakuin for fun aja. Jadi kalau misalnya menurut lu ini sangat bagus untuk ditiru, ya tiru aja. Cuman kalau menurut lu ini kurang bagus, nggak usah ditiru. Simple. So, kita mulai aja. Yang pertama itu adalah space yang diambil. Lihat bagaimana Soekarno mengambil space ketika dia duduk ataupun saat berdiri, saat di depan publik. Ketika dia bicara, gerakan tubuhnya itu sangat spread out banget, sangat lebar gitu ya. Tangan yang lebar, kepalanya ke atas, dan stance-nya ini berdasarkan beberapa riset memang terasosiasi dengan kepercayaan diri, power, dan achievement. Dimana kebalikannya ketika ada orang yang ketika ngomong itu space yang dipakai itu kecil, tangannya tertutup misalnya, kepalanya nyunduk, itu menunjukkan ketidakpercayaan diri. Dan Soekarno ini lumayan ekstrim ya. Kita bisa bandingin dengan misalnya Pak Jokowi gitu. Bisa kelihatan banget bagaimana Soekarno mengambil lebih banyak space dan lebih spread out gerakan tubuhnya ya. Kita pasti punya temen yang suka mendominasi pembicaraan dengan banyak orang gitu. Coba deh perhatiin gerakan tubuhnya kebanyakan tuh pasti kayak gini gitu. Space yang diambil banyak saat berbicara, spread out banget, sangat lebar gitu ya. Mungkin bisa dibilang agak mengikuti Soekarno ini. Nah ini adalah salah satu trik yang lu bisa tiru di berbagai kondisi ketika lu sedang ingin memproject kepercayaan diri ataupun juga sisi dominan lu. Yang kedua adalah bergerak bebas. Pak Soekarno sering banget ketika interview ini dia jalan kesana kemari atau kalau lagi duduk sambil ngerokok, sambil nyender. Beda banget sama yang lu sering lihat, yang namanya politisi itu biasanya kan kaku gitu ya. Soekarno terlihat lebih rileks dan semaunya gitu kesannya ya. Tapi rileksnya dia ini sekali lagi memberikan sinyal dominan. Dan juga karena dia bergerak dengan bebas banget, seakan memberikan sinyal kalau dia tuh nyaman dalam segala situasi dan juga kalau dia tuh ya bosnya. Of course nggak mungkin lu niru ini plek banget gitu ya. Mungkin beberapa situasi bisa, tapi banyak situasi yang nggak bisa lu tiru plek. Tapi lu bisa meniru hal lainnya gitu, kayak lu duduk lebih rileks dibandingin terlalu kaku gitu ya, atau tangannya bisa lu taruh di kursi sebelah lu gitu, ataupun ketika berdiri kaki lu tuh nampaknya bisa lebar bahu, nggak yang sempit-sempit banget gitu, jadi terlihat lebih rileks. Jadi banyak banget ya. Tapi intinya adalah bergeraklah lebih bebas gitu, jangan terlalu kaku. Dengan ngelakuin ini, seakan lu nyuruh orang lain untuk bekerja mendapatkan atensi lu atau perhatian lu. Bahkan ketika negosiasi untuk memenangkan klien misalnya, ketika lu menerapkan ini, lu bisa flip the switch gitu ya. Lu bahkan seakan menyuruh klien untuk mendapatkan atensi lu. Of course, jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Karena bisa jadi pandangan orang malah memandang lu sebagai orang yang sok-sokan gitu. Dan kita nggak mau gitu kan orang lain memandang kita sebagai orang yang sok. Yang terjadi adalah nanti orang lain nggak akan respect sama kita. Jadi take it with a grain of salt gitu ya. Nah, gimana sih Soekarno walaupun ngelakuin ini, dia tuh nggak kelihatan sebagai orang yang sok banget. Ya di luar dari beliau itu merupakan presiden Indonesia ya. Tapi ini berlanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu berbicara dengan tangan yang terbuka. Terkadang terlihat dominan memang akan membuat orang menjadi takut untuk terbuka sama kita gitu. Nah, Soekarno ini melakukan sesuatu yang bisa menetralisir hal tersebut, yaitu berbicara dengan telapak tangan yang terbuka. Berbicara dengan telapak tangan terbuka, itu adalah salah satu cara untuk memberikan sinyal ke orang lain kalau tuh orangnya terbuka dan jujur gitu. Soekarno sering kali melakukan ini. Berbicara dengan gerakan tubuh membuka telapak tangan kayak gini, itu membuat orang lain menjadi lebih terbuka ke diri lu. Akan lebih mudah untuk lu untuk membuat orang lain percaya sama lu. Coba bandingin deh dengan kebalikannya, yaitu bicara dengan tangan yang tertutup terus-terusan. Menurut riset, bicara dengan telapak tangan yang tertutup terus-terusan akan memberikan sinyal ke lawan bicaramu kalau lu tuh sedang menyembunyikan sesuatu. Dan bahkan body language tertutup ini akan membuat lu merasa lebih stres dan anxiety. So, berbicara dengan telapak tangan terbuka bisa lu tiru banget nih untuk membuat orang lain menjadi lebih percaya ke lu. Jadi walaupun lu memproyeksikan kepercayaan diri lu dan sisi dominan lu, orang lain jadi nggak takut untuk berbicara secara terbuka ke lu. Ini juga sebenarnya ada nyambungnya ke poin berikutnya, yaitu gerakan tangan yang ekspresif. Kita tahu lah seberapa ekspresif Bung Karno ketika berpidato gitu. Well, kalau pidato itu merupakan pembahasan di video lainnya ya. Tapi yang mau gue bahas ini adalah seberapa ekspresif dia dengan gerakan tangannya ketika berbicara. Sangat ekspresif. Ini sering banget gue bahas ya, bahwa ada sebuah studi yang menganalisis stat
menemukan bahwa pembicara yang paling populer di TED Talks itu menggunakan rata-rata sekitar 465 gerakan tangan, yang hampir 2 kali lebih banyak dari pembicara yang gak populer gitu. Ini tuh membuktikan bahwa ketika orang tuh ekspresif dengan tangannya, omongannya tuh akan lebih didengerin. Jadi Bung Karno ini gak hanya ekspresif dengan nada bicaranya, tapi juga dengan gerakan tangannya. Dan ini ibaratnya jadi double kill gitu ya. Jadi presence-nya beliau ini sangat kuat banget. Dan menurut gue ini salah satu hal yang membuat dia tuh karismatik banget. Tapi of course, orang beda-beda gitu ya. Ada memang kalau misalnya ngomong tuh pelan gitu kan. Dan memang dia tuh agak sulit untuk ngomong seperti Bung Karno misalnya. Nah ini bisa lu netralisir dengan gerakan tangan yang lebih antusias. Supaya presence lu lebih bagus lagi ketika lu berbicara dengan orang lain ataupun di depan umum gitu. So gerakan tangan yang antusias ini sangat bisa bermanfaat banget kalau diterapin dengan baik. So ya, jadi itu ya 4 hal bahasa tubuh yang membuat Soekarno itu karismatik banget. Kalau dirangkum, yang pertama adalah space yang diambil, kedua adalah bergerak dengan bebas, ketiga adalah berbicara dengan telapak tangan yang terbuka, dan yang keempat adalah gerakan tangan yang ekspresif. So yeah, that's it. Kalau misalnya ada tokoh lain yang ingin dibahas, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini selanjutnya. See you, bye!